Puji Tuhan, saudara-saudari, kita bersyukur pada Tuhan, kita dipimpin bisa memasuki berita ke-8 dari sidang pelatihan pertengahan tahun mengenai kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan kelas pengayaan, mari kita terlebih dahulu bersama-sama berlatih DBHT untuk berita ke-8 ini. Sebelumnya, saya mengajak mari kita sama-sama berdoa, kita datang kepada Tuhan. Semoga melalui DBHT, baik outline maupun ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan sungguh memberikan terang yang baru, memberikan perkataan yang segar, wahyu yang baru bagi kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami terbuka kepadamu, terima kasih Engkau memimpin kami, melihat bahwa isi hatimu adalah pembangunan. Kau tidak hanya ingin kami maju dari kehidupan gereja tabernakel kepada kehidupan gereja bait. Kau juga memperlihatkan kepada kami bahwa pembangunan hanya terjadi di dalam dirimu sendiri. Sebagai Kristus yang telah mati, Kristus yang telah bangkit, Kristus yang menjadi roh itu, hari ini mengerjakan pekerjaan transformasi di dalam kami. Tuhan, untuk berita yang ke-8 ini kami sungguh terbuka padamu. Kami mohon Tuhan, Kau berbicara, menyingkapkan isi hatimu, khususnya mengenai pembangunan bait Allah. Bagaimana kami perlu bertumbuh ke dalam bait, di dalam Kristus. Tuhan, kiranya Kau berbicara kepada kami, terangi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudari kita bersama-sama kita membaca judul dari berita ke-8. Bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Mari kita baca sekali lagi. Bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Haleluya, saudari, bertumbuh. Kita perlu bertumbuh. Bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Oh, kita perlu bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Tuhan, bawa kami melihat, bawa kami maju, bawa kami memasuki, bertumbuh. Bertumbuh, bawa kami mengerti apa itu bertumbuh. Bertumbuh ke dalam bait kudus. Oh, di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi mari kita baca sama-sama judul berita ke-8. Bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Saya mengajak selanjutnya kita membaca ayat-ayat yang menjadi dasar dari persekutuan berita ke-8 ini, khususnya diambil dari Efesus pasal yang kedua. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 5 sampai 6. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sekali lagi kita bacain ini, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Selanjutnya, Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Baik, kita bacakan sekali lagi ayat ini dengan sukacita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Baik, ayat yang berikutnya adalah dari ayat 18 sampai 22. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ini.
Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amen. Saudari, sungguh ayat ini mengulang beberapa kata di dalam Dia. Amen. Baik, kita baca selagi ayat ini ya. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Amin. Baik, saudari, mari kita doa baca ayat ini ya. Kita memasuki poin yang penting ya di dalam ayat ini. Karena oleh Dia, haleluya, oleh Dia, saudari, oleh Dia, oleh Kristus, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh. Kita kedua pihak dalam satu roh. Karena oleh Dia, haleluya, oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Haleluya. Demikianlah, kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Saudari, demikianlah, kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Melainkan kawan sewarga. Haleluya, kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kawan sewarga. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun. Yang dibangun. Haleluya, kita dibangun. Bangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kita dibangun di atas dasar. Haleluya, dibangun. Di atas dasar para rasul dan para nabi. Kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya, kita dibangun di atas dasar
para rasul, para nabi, juga dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru. Haleluya, dialah batu penjuru. Oh, yang menyatukan kedua pihak. Oh, haleluya, Kristus Yesus adalah batu penjuru. Kita dibangun dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tanpa Kristus tidak ada keesaan. Tanpa Kristus tidak ada pembangunan. Oh, kita dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia. Oh, di dalam Dia. Saudari, hanya di dalam Dia. Tidak ada yang lain. Hanya di dalam Dia. Di dalam Dia. Tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun. Di dalam Dia. Tumbuh. Haleluya. Hanya di dalam Dia. Tumbuh. Seluruh bangunan. Rapi tersusun. Oh, di dalam Dia tumbuh. Hanya di dalam Dia bisa tumbuh. Oh, di dalam Dia. Oh, bukan hanya oleh Dia. Bukan hanya dengan Kristus. Tapi di dalam Dia. Tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus. Menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan. Haleluya, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan. Haleluya, di dalam Dia. Kamu juga turut dibangunkan. Oh, haleluya, kita turut dibangunkan. Haleluya, di dalam Dia. Kita juga turut dibangunkan. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya. Dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Mari, saudari, kita bacakan saya lagi ayat ini, Efesus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kita tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Baik, mari kita memasuki poin Romawi 1 sampai 4 kita doa baca. Mari kita baca terlebih dahulu Romawi 1. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan duduk bersama dengan Dia di surga, dan memiliki jalan masuk kepada Bapa adalah bagi pembangunan gereja tubuhnya, melalui bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Romawi 2, sebagai orang-orang beriman di dalam Kristus, dan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Romawi 3, di dalam Kristus yang adalah batu penjuru, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Romawi 4, sewaktu menyebut kaum saleh lokal di Efesus, Paulus berkata, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Mari saudara kita doa baca, khususnya frase kalimat yang warna kuning keemasan. Amin. Romawi 1, bagi pembangunan gereja tubuhnya. Haleluya. Saudara kita adalah bagi pembangunan gereja tubuhnya. Oh, kita bukan bagi diri sendiri.
kita bagi pembangunan gereja, tubuhnya. Oh, hari ini kita kaum sama, seluruh kaum beriman, kita bagi pembangunan gereja, tubuhnya, melalui bertumbuh ke dalam bait Allah di dalam Tuhan. Melalui bertumbuh. Kita bagi pembangunan gereja melalui bertumbuh. Tuhan, kami perlu bertumbuh. Oh, melalui bertumbuh kita bagi pembangunan gereja. Melalui bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Oh, ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Kita perlu bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Amin. Ya. Lalu yang kedua, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Oh, kita perlu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Oh, hanya ada satu dasar. Kita perlu dibangun di atas dasar ini, yaitu para rasul, para nabi. Oh, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita perlu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang ketiga, tumbuh. Haleluya. Kita perlu tumbuh seluruh bangunan. Bukan hanya satu bangunan. Tumbuh seluruh bangunan. Oh, tumbuh seluruh bangunan. Oh Tuhan, beri kami kedamaian. Tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Oh, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Oh, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Amin. Romawi keempat, dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oh, kita perlu dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Dibangun jadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Oh, dibangun hanya di dalam roh. Jadi tempat kediaman Allah adalah di dalam roh. Tuhan, kami perlu di dalam. Kami perlu terus-menerus hidup di dalam roh. Bertindak di dalam roh. Oh, hanya di dalam roh ada dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Tuhan, bimbing latihan kami. Setiap hari kami perlu terus melatih roh kami. Hidup di dalam roh. Berjalan di dalam roh. Amin. Baik, mari saudari kita sekali lagi ya baca yang bagian frase warna kuning keemasan. Kemudian kita akan melanjutkan kepada berita pengayaan. Romawi 1, bagi pembangunan gereja tubuhnya melalui bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Romawi 2, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Romawi 3, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Romawi keempat, dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Puji Tuhan, mari saudara kita menikmati berita pengayaan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudari. Kita bisa berkumpul kembali di dalam kelas pengayaan pada malam ini. Kita memasuki kristalisasi dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja, minggu yang ke-8. Dengan judul kita bersama adalah bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita awali kelas pengayaan ini dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini. Tuhan beri kami lagi kesempatan untuk bersama-sama menikmati kekayaan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau kuduskan kami. Oh Tuhan Yesus, basuh kami dengan darah-Mu sehingga kami tidak ada sekatan dengan Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, oh beri kami tanah hati yang baik,
supaya setiap firman-Mu Tuhan tertabur di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah di dalam kami. Kami berdoa Tuhan berkati saudara-saudara kami yang nanti akan memaparkan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan mereka adalah perkataan-perkataan yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan setiap perkataan yang kami dengar menjadi berkat bagi kami. Oh, dan kami boleh Tuhan jadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengawali kelas pengayaan malam ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disajikan, dipaparkan oleh saudara-saudara kita, saya mengajak kita menyanyikan satu kidung nomor 604. Kidung nomor 604, kita nyanyikan bersama-sama. Sebelum kita nyanyikan, saya ajak kita memproklamirkan bait yang pertama. Kita proklamirkan bersama-sama. Tuhan, Kaulah penjunan, pembangun yang mulia, tak hanya membentukku, terlebih membangunku. Ku bukan saja tanah, juga batu yang hidup. Ku jadi bejana-Mu, pun jadi istana-Mu. Ku jadi bejana-Mu, pun jadi istana-Mu. Amin. Mari saudari kita nyanyikan kidung ini bersama-sama. Tuhan, Kaulah penjunan, pembangun yang mulia, tak hanya membentukku, terlebih membangunku. Ku bukan saja tanah, juga batu yang hidup. Ku jadi bejana-Mu, pun jadi istana-Mu. Ku jadi bejana-Mu, pun jadi istana-Mu. Meski ku dari tanah, akan berubah sifat. Ada emas hayat-Mu dan mutiara permata, terbangun jadi satu, jadi jodoh kasih-Mu. Satu tubuh dengan-Mu, memuaskan hati-Mu. Satu tubuh dengan-Mu, memuaskan hati-Mu. Yang Engkau kehendaki bukan bahan yang mahal, tapi bahan terbangun jadi tempat tinggal-Mu. Engkau Kristus amuhi, perlu gereja terbangun untuk mengekspresikan limpah-Mu yang mulia, untuk mengekspresikan limpah-Mu yang mulia. Bukan rohani tunggal mendapat pujian-Mu, tapi hayat korporat baru rangkum hasrat-Mu. Anggota yang terpisah tak dapat wujudkan-Mu. Tubuh yang koordinasi jadi kepenuhan-Mu. Tubuh yang koordinasi jadi kepenuhan-Mu. Utama sendirian, Tuhan bangunkan aku menurut rencana-Mu. Lekat erat dan kuat, tak megahkan rohani, tak sombongkan karunia. Semua untuk bangunan, untuk kemuliaan
semua untuk bangunan, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Semua untuk bangunan, untuk kemuliaan-Mu. Semua untuk bangunan, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Saudara-saudari, kita proklamirkan bait 3 dan 4. Bait 3 diproklamirkan saudara, bait 4 diproklamirkan oleh saudari. Mari bait 3 sama-sama. Yang Engkau kehendaki bukan bahan yang mahal, tapi bahan terbangun jadi tempat tinggal-Mu. Engkau Kristus Al-Muhid, perlu gereja terbangun untuk mengekspresikan limpah-Mu yang mulia, untuk mengekspresikan limpah-Mu yang mulia. Saudari, bait 4. Bukan rohani tunggal mendapat pujian-Mu, tapi hayat korporat baru rampung hasrat-Mu. Anggota yang terpisah tak dapat wujudkan-Mu. Tubuh yang koordinasi jadi kepenuhan-Mu. Tubuh yang koordinasi jadi kepenuhan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kembali saudari kidung ini. Semoga kidung ini meresapi kita, menyusun kita, memberi terang dan wahyu kepada kita, dan membawa kita lebih mudah untuk memasuki berita pada malam hari ini. Kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Setelah itu kita masuk ke dalam pemaparan dari pembicara yang pertama. Kita nyanyikan sama-sama. Tuhan, Kaulah penjunan, pembangun yang mulia, tak hanya membentukku, terlebih membangunku. Ku bukan saja tanah, juga batu yang hidup. Ku jadi bencana-Mu, ku jadi istana-Mu. Ku jadi bencana-Mu, ku jadi istana-Mu. Meski ku dari tanah, akan berubah sifat. Ada emas hayat-Mu dan mutiara permata, terbangun jadi satu, jadi jodoh kasih-Mu. Satu tubuh dengan-Mu, memuaskan hati-Mu. Satu tubuh dengan-Mu, memuaskan hati-Mu. Yang Engkau kehendaki bukan bahan yang mahal, tapi bahan terbangun jadi tempat tinggal-Mu. Engkau Kristus Al-Muhid, perlu gereja terbangun untuk mengekspresikan limpah-Mu yang mulia, untuk mengekspresikan limpah-Mu yang mulia. Bukan rohani tunggal mendapat pujian-Mu, tapi hayat korporat baru rampung hasrat-Mu. Anggota yang terpisah tak dapat wujudkan-Mu. Tubuh yang koordinasi jadi kepenuhan-Mu. Tubuh yang koordinasi jadi kepenuhan-Mu. Utama sendirian
Tuhan bangunkan aku menurut rencana-Mu, lekat erat dan kuat, tak megahkan rohani, tak sombongkan karunia, semua untuk bangunan, untuk kemuliaan-Mu, semua untuk bangunan, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudari, kepada saudara pembicara yang pertama, saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kelas pengayaan dari bahan pelatihan musim panas, kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Dan malam hari ini kita sudah masuk ke dalam berita yang ke-8 dengan topik pembahasan bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Saudari, mari sebelum kita memulai, saya mengajak kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan. Kami mencari pembicaraan-Mu, wahyu-Mu yang baru Tuhan. Sehingga kami boleh disegarkan. Tuhan, kamilah bahan bangunan bagi rumah Allah. Karena itu kami perlu terus maju. Tuhan, malam hari ini kami mengosongkan bejana kami. Kami mau mendapatkan firman Tuhan yang segar. Firman Tuhan yang membangkitkan kami. Oh Tuhan, membangunkan kami Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang berbicara ini. Kuduskanlah hamba-Mu Tuhan. Oh, perkataan hamba terbatas, tapi perkataan Tuhan tidak terbatas. Roh Tuhan tidak terbatas. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Berita ke-8, saudari, topik yang akan kita bahas adalah perkara bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Saudari, pada berita yang sebelumnya itu berita ke-7, kita dibawa melihat perkara makna intrinsik dari bahan-bahan bait yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Saudari, bahan yang dipakai Salomo untuk membangun bait kudus. Saudari, ketika kita berbicara tentang bait, maka itu berhubungan dengan kedambaan hati Allah. Bait itu adalah tempat tinggal Allah yang diperbesar. Yang sebelum ada bait, Allah tinggal di dalam tabernakel. Hal ini bisa kita lihat waktu bangsa Israel berada di padang gurun. Tetapi waktu mereka sudah mulai menetap di tanah Kanaan, dan khususnya pada zaman Raja Daud, perkara bait mulai diwahyukan oleh Allah. Allah sangat mendambakan mendapatkan bait kudus. Karena itu bait haruslah terbangun. Saudari, bait adalah salah satu lambang yang besar dalam Alkitab. Pembangunan bait dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam catatan 1 Raja-Raja pasal 6 yang dilakukan Raja Salomo, saudari, itu adalah lambang dari pembangunan gereja di zaman Perjanjian Baru ini. Menurut Wahyu dalam kitab Injil Yohanes pasal 2, saudari, Kristus dalam kebangkitannya menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihan dan tebusannya, sehingga mereka dapat dijadikan anggota tubuhnya. Bahan bangunan bait kudus dari perbauran keilahian dan keinsanian untuk pembangunan bait kudus, dan bait kudus ini adalah perbesaran tabernakel. Juga adalah Kristus yang korporat, diperbesar dan diperluas. Karena itu, saudari, kita melihat di dalam Matius pasal ke-16 ayat 18. Ayat ini setiap kita sangat familiar. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Saudari, ini menyingkapkan kedambaan Tuhan kita. Di mana di atas batu karang ini Tuhan mengatakan
bahwa aku akan mendirikan jemaatku. Saudari, di zaman ini Tuhan ingin mendapatkan bait-Nya dalam gerejanya. Karena itu, saudari, di dalam berita ke-8, kita akan melihat gereja yang bertumbuh dan terbangun yang diwahyukan dalam Efesus pasal 2. Saudari, gereja sebagai tubuh Kristus yang organik dan gereja sebagai kediaman Allah atau rumah Allah atau bait Allah. Karena itu mari saudari saya mengajak kita masuk ya ke dalam outline berita ke-8 ini. Romawi pertama dikatakan, saudari, mari saya bacakan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan duduk bersama dengan Dia di surga. Dan memiliki jalan masuk kepada Bapa adalah bagi pembangunan gereja. Tubuhnya melalui bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Pada Romawi ini, saudari, kita akan melihat perkara sarana pembangunan gereja. Mari saya mengajak kita baca ayat Alkitab dalam Efesus pasal 2, ayat 5 dan 6. Dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudari, adalah satu fakta bahwa kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan oleh Allah bersama dengan Kristus. Dan ini terjadi bukan waktu kita beroleh selamat, saudari, tetapi waktu Allah menghidupkan Yesus waktu disalibkan dan di dalam kebangkitannya, saudari, dan waktu itulah, saudari, kita dihidupkan bersama dengan Dia. Selain itu, saudari, pada ayat ini juga memperlihatkan kondisi kita sebelum kita diselamatkan. Saudari, kita adalah orang-orang yang berada dalam kondisi kematian yang kasihan. Di dalam ayat kelima dikatakan bahwa kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Tetapi oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudari, maka dari kondisi kita yang kasihan, di dalam kematian, saudari, kita dibawa masuk ke dalam hayat yang luar biasa. Oh, kita menerima hayat yang luar biasa ini. Dan ini adalah kasih karunia bagi setiap kita, saudari. Saudari, karena itu ya kita dibawa masuk dari dalam maut ke dalam hayat. Inilah kasih karunia. Saudari, kasih karunia Allah menyalurkan dirinya secara cuma-cuma bagi kenikmatan kita. Selain itu, saudari, kasih karunia juga memperlihatkan tindakan Allah dalam menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Karena itu, saudari, ini adalah satu hal ya yang tidak kita ikut ambil bagian di dalamnya. Karena itu di dalam ayat 8 dikatakan, ini bukanlah hasil usaha kita, tetapi ini adalah pemberian Allah. Haleluya, untuk kasih karunia yang menyelamatkan kita. Karena itu, saudari, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia, maka kita ini menjadi anggota tubuh Kristus dan bahan bangunan bait kudus. Saudari, dalam keselamatan oleh kasih karunia yang kita terima, maka pada ayat 16 ya di dalam Efesus pasal 2 dikatakan bahwa untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dilanjutkan ayat ke-18 dikatakan, karena oleh Dia kita kedua pihak
dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Satu, dikatakan kita diperdamaikan dengan Allah. Dua, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudari, secara kedudukan kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dan ini adalah keselamatan kita. Dan ini adalah pekerjaan kasih karunia. Dan saudari, dan beroleh jalan masuk kepada Bapa adalah perkara pengalaman kita akan kenikmatan terhadap Allah. Haleluya, saudari. Keselamatan oleh kasih karunia adalah perkara yang sangat ajaib. Selain diselamatkan dengan didamaikan dengan Allah, saudari, tapi kita juga mendapatkan kembali akses untuk menikmati Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Karena itu, saudari, ketika kita datang berdoa, kita mendoa bacakan firman Tuhan, atau kita membaca Alkitab, atau ayat Alkitab apapun, saudari, atau buku rohani apapun. Saudari, kita mengontak Allah, kita datang kepadanya melalui Kristus di dalam roh kepada Bapa. Karena itu, saudari, di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13, dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan. Ada kasih karunia Yesus Kristus, ada kasih Allah, ada persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita yang diselamatkan oleh kasih karunia. Saudari, kita melihat Bapa Sang Sumber datang kepada kita melalui Putra, Sang Perampung kasih karunia. Dan saudari, di dalam roh, saudari, Sang Pelaksana persekutuan. Puji Tuhan, Bapa Sang Sumber datang kepada kita melalui Putra di dalam roh. Roh itu melaksanakan atau menerapkan apa yang telah dirampungkan oleh Bapa. Oleh Putra. Dan saudari, dikatakan lagi, roh itu membawa kita kembali kepada Bapa melalui Putra. Karena itu kita bisa melihat, saudari, bahwa ada lalu lintas persekutuan, lalu lintas dua arah yang luar biasa. Saudari, dan inilah cara kita menikmati penyaluran dari Allah Tritunggal. Dan dengan cara inilah kita sebagai gereja bisa dibangun. Puji Tuhan, saudari, bahwa ada lalu lintas dua arah yang ajaib. Bagaimana kita dibawa untuk mengalami dan menikmati Allah Tritunggal ini. Dan inilah yang membawa pembangunan bagi gereja. Karena itu, saudari, semoga ini mendorong kita. Kiranya kita bisa memberikan waktu kita lebih banyak lagi untuk datang menikmati penyaluran Allah Tritunggal melalui doa baca firman, melalui baca Alkitab atau buku-buku rohani, dan juga menghadiri sidang-sidang gereja. Kita mengalami lalu lintas dua arah ini. Dan inilah sarana bagaimana gereja bisa terbangun. Oh, saudari, semakin banyak kita menikmati Allah Tritunggal di dalam penyaluran, maka semakin banyak kadar ilahi bertambah di dalam kita dan membawa kita terbangun di dalam gereja. Puji Tuhan. Karena itu sekarang mari kita lihat ya Romawi kedua, saudari, dikatakan sebagai orang-orang beriman di dalam Kristus dan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Kita dibangunkan di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di Romawi kedua ini, saudari, kita akan melihat perkara membangun fondasi dan batu penjuru. Saudari, satu rumah ya adalah perkara yang sangat penting
ketika fondasi diletakkan dan batu penjuru juga diletakkan. Karena itu mari saya mengajak ya kita membaca di dalam ayat Efesus pasal kedua ayat 20. Dikatakan bahwa yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudari, pada ayat ini dikatakan fondasi gereja dibangun di atas para rasul dan para nabi. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudari, sepertinya ada sesuatu yang tidak sinkron. Di ayat Efesus pasal 2 ayat 20, saudari dikatakan bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para. Sedangkan di 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dikatakan dasar yang telah diletakkan adalah Yesus Kristus. Saudari, saya mengajak kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Ayat ini dikatakan yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Saudari, karena rahasia Kristus, yaitu gereja, telah diwahyukan kepada para rasul, maka wahyu yang mereka terima dianggap sebagai fondasi atau dasar yang atasnya gereja dibangun. Dan ini sesuai dengan perkataan Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat ke-18. Saudari, ya ayat ini dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudari, batu karang ini tidak hanya mengacu kepada diri Kristus, tetapi juga mengacu kepada wahyu mengenai Kristus Yesus. Karena itu, saudari, Efesus pasal 2 ayat 20 bahwa gereja perlu dibangun, saudari, di atas para rasul. Gereja bukan dibangun di atas dasar kebangsaan, kebudayaan, suku, atau hal-hal positif, atau satu tokoh tertentu, saudari. Tapi gereja dibangun, saudari, di atas dasar para rasul. Wahyu Kristus yang diterima oleh mereka. Karena itu, saudari, ketika kita melihat di dalam Yerusalem baru, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 14, ternyata dasar dari kota kudus Yerusalem baru, dasarnya juga adalah para rasul. Karena itu, saudari, gereja dasarnya dibangun adalah para rasul atau wahyu mengenai Kristus. Tidak ada dasar lain, saudari, yang boleh diletakkan. Amen. Puji Tuhan, saudari, selain itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 20 juga dikatakan bahwa Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Maka kita melihat Kristus Yesus sebagai batu penjuru, saudari, di pandangan Allah hanya ada dua jenis orang, yaitu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan di antara mereka ada tembok pemisah, yaitu hukum Taurat dan segala ketentuannya. Tetapi, saudari, ya, tembok pemisah ini ya telah diruntuhkan, sehingga ya orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, saudari, puji Tuhan, Kristus sebagai batu penjuru menggabungkan mereka dan menjadi bagian di dalam pembangunan rumah Allah atau Bait Kudus. Selain itu, saudari, Kristus sebagai batu penjuru, saudari, juga adalah bagi pembangunan gereja
dalam perjanjian baru. Sesudah sebagai batu penjuru, Kristus tidak membangun yang lain. Kristus hanya membangun gereja. Dan sesaudari, dia adalah batu penjuru yang menyelamatkan kita. Di dalam menyelamatkan kita, saudari, kita diubah, kita menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani Allah. Puji Tuhan, saudari, ya kiranya perkara Kristus sebagai fondasi dan juga perkara Kristus sebagai batu penjuru juga bisa membawa kita melihat bahwa di atas Kristuslah dan wahyu mengenai Kristus gereja dibangun. Dan Kristus adalah batu penjuru. Dan kitalah batu hidup bagi pembangunan rumah Allah. Puji Tuhan, saudari. Maka persekutuan saya sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh saudara kita untuk Romawi ke-3 dan Romawi ke-4. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sungguh menikmati dari pemaparan saudara kita. Begitu kaya, begitu limpah. Sebelum kita melanjutkan kepada pembicara yang kedua, mari kita kembali leluasakan roh kita. Kita nyanyikan kidung yang tadi, kidung 604. Kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Setelah itu kita lanjutkan ke pembicara yang kedua. Mari saudari kita nyanyikan kidung nomor 604 bersama-sama. Kaulah penjunan, pembangun yang mulia, tak hanya membentukku, terlebih membangunku. Ku bukan saja tanah, juga batu yang hidup. Ku jadi bencanamu, ku jadi istanamu, ku jadi bencanamu, ku jadi istanamu. Meski ku dari tanah akan berubah sifat, ada emas hayatmu dan mutiara permata, terbangun jadi satu, jadi jodoh kasihmu. Satu tubuh denganmu, memuaskan hatimu. Satu tubuh denganmu, memuaskan hatimu. Yang engkau kehendaki bukan bahan yang mahal, tapi bahan terbangun jadi tempat tinggalmu. Engkau Kristus anuhi, perlu gereja terbangun untuk mengekspresikan limpahmu yang mulia, untuk mengekspresikan limpahmu yang mulia. Bukan rohani tunggal mendapat pujianmu, tapi hayat korporal baru rangkum hasratmu. Anggota yang terpisah tak dapat wujudkanmu. Tubuh yang koordinasi jadi kepenuhanmu. Tubuh yang koordinasi jadi kepenuhanmu. Utama sendirian, Tuhan bangunkan aku menurut rencanamu. Lekat erat dan kuat, tak megahkan rohani, tak sombongkan karunia. Semua untuk bangunan
semua untuk bangunan, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita proklamirkan bait 5, saudara-saudari. Ku tak mau sendirian. Tuhan, bangunkan aku menurut rencanamu. Lekat erat dengan kuat. Tak megahkan rohani. Tak sombongkan karunia. Semua untuk bangunan. Untuk kemuliaan-Mu. Semua untuk bangunan. Untuk kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kepada saudara pembicara yang kedua, saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada Saudara Wayan. Selamat malam, saudara-saudari. Saya akan melanjutkan persekutuan untuk malam hari ini. Di dalam berita ini, kita akan melanjutkan bersekutu kepada Romawi yang ketiga dan yang keempat. Dari judul besarnya adalah bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Saudara-saudari sekalian, bertumbuh menjadi satu keperluan yang mutlak. Bertumbuh itu menjadi sebuah keharusan karena gereja di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 23 dikatakan gereja adalah tubuh Kristus yang adalah kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan di dalam segala sesuatu. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, karena kepalanya Kristus adalah Allah Tuhan yang hidup, maka tubuhnya juga adalah hidup, organik, dan perlu terus bertumbuh. Puji syukur kepada Tuhan, kita akan melihat, tadi saudara kita sudah bersekutu di Romawi 1 dan 2, di perjanjian lama di dalam kitab 1 Raja-Raja, ada bait yang dibangun oleh Salomo. Bait itu tadi kalau dikatakan di dalam Efesus ada dasarnya, tempat mendirikan bangunan. Kemudian juga ada bangunannya sendiri yang adalah juga di mana Kristus sebagai batu-batu penjuru. Nah, kita simpulkan di sini saudara-saudari dari gambar bait Salomo ini, sekali lagi ini hanya ilustrasi saudara-saudari. Dikatakan di sini di dalam Efesus 2 ayat yang ke-20 tadi dikatakan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam bait gambar ini kita melihat yang di garis merah ini adalah sebuah dasar tempat meletakkan bangunan daripada bait suci Allah. Dikatakan di sini di dalam Perjanjian Baru dasarnya adalah para rasul dan para nabi. Tadi saudara kita sudah memberitahukan, banyak di antara kita menjadi bingung ketika kita membaca 1 Korintus pasal yang ketiga yang ke-11, karena Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3:11 mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun bisa meletakkan dasar lain. Hanya ada satu dasar yaitu Kristus saja. Tetapi di dalam Efesus 2 ayat 20 dikatakan bangunan ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Syukur kepada Tuhan, di dalam penyingkapan ministry tadi dikatakan bahwa kalau hanya berkata di atas dasar Kristus, maka itu masih sedikit banyak abstrak, saudara-saudari. Kalau kita ditanya di atas pemulihan Tuhan, kita membangun gereja di atas dasar apa? Kita menjawab di atas dasar Kristus. Sedikit banyak masih abstrak. Sudah lebih baik ya saudari ketimbang ada banyak orang membangun kesaksian gereja di atas satu ajaran, satu praktek, satu kesukuan, satu kebudayaan, satu negara dan sebagainya. Sudah lebih bagus di atas dasar Kristus. Tetapi Alkitab memberitahu tidak salah bahwa Kristus adalah memang satu-satunya dasar, tetapi Kristus yang disingkapkan, saudara-saudari. Kristus yang diwahyukan kepada para rasul dan para nabinya. Ini menjadi lebih konkret. Artinya,
di atas dasar para rasul dan para nabi ini tidak mengubah bahwa Kristuslah dasar satu-satunya, tetapi Kristus yang disingkapkan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Puji syukur kepada Tuhan, Kristuslah dasar daripada bait suci. Kristuslah sebagai realitas dari dasar yang sejati. Tetapi Kristus itu begitu ajaib. Ayat ini memberitahu kita juga bahwa Kristus juga adalah batu penjurunya. Nah, saya berikan warna biru di sudut-sudut itu. Kita katakan bahwa di setiap tempat itu ada batu penjuru yang menyatukan satu bagian dengan bagian yang lain, satu sisi dengan sisi yang lain. Di dalam Efesus pasal 2 juga, ayat yang ke-14 dikatakan, di atas kayu salib, Kristus melalui kematiannya sudah merobohkan tembok pemisah dan membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat juga disatukan dengan yang jauh. Nah, kita melihat bahwa Kristuslah batu penjuru yang mana menyatukan baik orang Yahudi, baik orang Yunani. Kristuslah sebagai realitas melalui karya salibnya merobohkan tembok-tembok pemisah, perseteruan antar suku, antar ras, budaya, bahasa, menjadi satu manusia baru. Kita melihat di sini ada sebuah ilustrasi juga di dalam bangunan ini, tembok ini, ada Kristus yang biru itu, itulah batu penjuru yang menyatukan batu-batu yang lain, yang mengikat supaya menjadi satu kesatuan, menjadi satu kesaksian. Puji syukur kepada Tuhan, kita selanjutnya akan bersekutu. Karena itulah di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kristus sebagai batu penjuru di dalam kitab Efesus 2 ayat 20 juga dikatakan menjadi sebuah dasar untuk seluruh bangunan bait Allah secara rohani di Matius 16 ayat 18. Kristus sangat ajaib. Syukur kepada Tuhan, dia adalah dasar, dia juga adalah batu penjuru. Nah, di Matius 16:18b ini kalau kita baca, ketika itu Tuhan mendapatkan sebuah perkataan dari Rasul Petrus bahwa Tuhan adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Di atas pewahyuan yang Allah berikan kepada Petrus ini, Tuhan meresponi bahwa engkau adalah Petrus. Tetapi perhatikan yang merah, di atas batu karang ini, kata ini itu tidak mengacu kepada itu. Dia berkata, engkau Petrus, engkau Petrus. Tetapi di atas batu karang ini. Nah, ininya kembali sama seperti di awal tadi dikatakan juga oleh Saudara Heri, dari 1 Korintus 3 ayat 11, ditambah dengan Efesus pasal 2 ayat 20, itu adalah mengacu kepada diri Kristus itu sendiri. Jadi kita membaca Matius 16 ayat 18, kita bisa mengatakan, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, yaitu diri Tuhan sendiri, akan mendirikan jemaatnya. Syukur kepada Tuhan bahwa batu Petrus yang adalah juga artinya batu, bukan itu dasarnya. Tetapi tetap Kristus sebagai realitas dari batu karang. Baik, saya lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, kita sampai ke poin yang ketiga. Di poin ketiga ini bisa kita katakan adalah poin utama atau sentral daripada berita ke-8 ini. Judul berita 8 tadi dikatakan bertumbuh ke dalam bait kudus di dalam Tuhan. Nah, di dalam berita yang ketiga, di Romawi yang ketiga dikatakan di dalam Kristus yang adalah batu penjuru, tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Syukur kepada Tuhan, dikatakan di ayat 21, tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Salomo membangun bait Allah di dalam kitab 1 Raja-Raja. Tetapi di dalam Efesus dikatakan ada satu realitas daripada bait yang rohani, yang mana itu tumbuh atau dibangun di atas Kristus. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan ketika kita melihat pewahyuan ini, kita memang diajak melihat sebuah bangunan, sebuah arsitektur, tetapi bukanlah sekedar kita melihat sebuah arsitektur atau bangunan yang fisik, tetapi setiap bangunan yang fisik itu selalu memuat satu pesan yang non-fisik daripada sang penjunan atau sang pembangunnya. Saudara-saudari sekalian, di atas bait suci Allah yang Salomo dirikan, Salomo menerima satu cetak biru yang diberikan oleh ayahnya Daud, dan ayahnya Daud menerima cetak biru pewahyuan itu dari Allah. Sehingga yang dibangun oleh Salomo menjadi bait Allah itu bukan menurut selera Salomo, itu bukan menurut maunya Salomo, tetapi itu juga bukan menurut pilihannya Salomo, tetapi itu adalah seturut daripada cetak biru yang diberikan Allah kepada Daud dan dipesankan kepada Salomo. Syukur kepada Tuhan, Allah lah sang penjunan itu, dialah sang pembangun yang sejati daripada bangunan rohani ini. Di sini dikatakan, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kepada kita juga diberikan satu firman, dan datanglah kepadanya, kepada Tuhan Yesus, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Syukur kepada Tuhan, dikatakan bangunan ini bertumbuh karena bangunan ini organik, dan bangunan ini dibangun oleh Kristus sebagai batu penjuru, dan juga menjadi batu dasar, dan juga menjadi segala realitas batu hidup. Tetapi ketika kita orang yang percaya ini, yang dulunya orang berdosa, datang kepada Tuhan sebagai batu yang mahal, batu penjuru, batu keselamatan. Tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, Kristus adalah batu yang mustika yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu orang Yahudi. Tetapi ternyata Kristuslah batu yang mahal di mata Allah, dan ini dijadikan batu penjuru. Dan dikatakan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang diberikan yang olehnya kita bisa diselamatkan. Syukur kepada Tuhan, Rasul Petrus yang sama bersaksi di dalam 1 Petrus 2 ayat 4-5 dengan berkata, datanglah kepadanya, datang kepada Kristus, dan biarkanlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk suatu pembangunan rumah rohani. Saudara-saudari sekalian, ayat ini sangat mustika, memberitahu kita bahwa keselamatan kita adalah untuk pembangunan. Keselamatan kita bukan perkara individu, tetapi adalah satu perkara kolektif, kolektan, korporat untuk pembangunan Allah. Dan di sini pembangunan rumah rohani ini juga mengacu kepada pembangunan bait Allah. Syukur pada Tuhan, saya adalah batu yang hidup, saudara-saudari adalah batu yang hidup, karena kita sudah datang kepada Kristus, sang batu hidup sejati itu. Syukur kepada Tuhan, sebagai batu hidup, kita perlu terus bertumbuh, dan bertumbuhnya kita itu adalah selaras dan berbanding lurus dengan pembangunan rohani. Saya teruskan. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudari, saya kembali ke dalam pengkajian kristalisasi 1 Raja-Raja. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 17 dikatakan, Raja Salomo memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu. Dan juga dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan juga tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan
kayu dan terutama batu untuk mendirikan rumah itu. Syukur kepada Tuhan ketika Salomo mau mendirikan bait suci Allah, maka Salomo mengumpulkan juga di sini dikatakan batu-batu yang mahal untuk dibuat menjadi dasar rumah itu. Tetapi di Raja-Raja 7 ayat 9, bukan saja ada batu dasar, tetapi juga ada tembok. Dari apakah tembok itu dibuat? Dikatakan di ayat 9, tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Saudara-saudari sekalian, kita tahu sama-sama dilinggis, dipahat, digergaji, itu menjadi satu prosedur atau jalan yang harus dilewati oleh batu-batu meskipun dia mahal. Karena tujuannya adalah pembangunan. Puji syukur kepada Tuhan, kita melihat di ayat 9 ini, saudara-saudari, semoga kita mendapatkan satu pewahyuan daripada firman Tuhan, bahwa tembok dari bait itu dikatakan dibuat memang dari batu yang mahal-mahal. Tetapi saudara-saudari, di atas batu yang mahal-mahal yang mustika itu, perlu ada proses pemahatan. Juga dikatakan digergaji. Digergaji bagaimana? Dari sebelah dalam digergaji. Dari sebelah luar digergaji. Dari dasar bagian bawah digergaji. Dari bagian atas digergaji. Dari tembok sisi luar digergaji, sampai kepada tembok pelataran yang besar pun tetap tidak luput daripada pemahatan dan juga penggergajian. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan, ketika kita berbicara pembangunan, kita perlu bertumbuh. Tetapi bertumbuh kita, saudara-saudari, sebagai batu yang hidup, tidak bisa lepas daripada proses metabolisme. Seperti tubuh jasmani kita mengalami pertumbuhan melalui makan, melalui minum, tetapi yang terjadi sesungguhnya di dalam metabolisme kita, saudara-saudari, ada bagian yang dibuang keluar, ada bagian yang ditambahkan ke dalam, ada bagian yang rusak harus disingkirkan, ada bagian yang ditumbuhkan ke dalam kita. Kita makan semuanya lembut-lembut, makan nasi, lauk pauk, dan sebagainya. Tetapi aneh, bisa jadi gigi yang keras, bisa jadi tulang yang keras, bisa menopang tubuh kita. Kita juga makan begitu banyaknya. Dari kita masih bayi, minum. Kita belajar juga pelan-pelan, seiring usia makan. Saudara-saudari, kadang-kadang saya berpikir, saya hitung-hitung, kalau sekarang ini umur saya sudah lebih 40 tahun, sudah berapa kilo beras saya makan? Wah, tidak kilo ternyata, saudari. Kalau satu hari itu ternyata makan beras setengah kilo, ya kan, 3 kali sehari, sepiring, 3 piring, ditimbang dengan tambah lauk pauk. Waduh, saudara-saudari, mungkin beberapa kilo setiap hari kita makan. Nah, kalau saudara nggak percaya, sebelum makan, timbang badannya. Lalu setelah makan, timbang badannya. Maka naik, paling nggak minimal 8 on, 1 kilo. Kalau 3 kali makan, jangan-jangan 3 kilo satu hari makan. 3 kilo dikali 40 tahun, berapa banyak saudara-saudari. Tetapi aneh sekali, badan saya tidak segede gudang. Walaupun berasnya sudah berton-ton barangkali ya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena ada proses yang masuk, ada proses yang keluar. Ada proses yang dibangunkan, ada proses yang harus dibuang keluar. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam proses pembangunan ini, secara fisik juga dikatakan, meskipun batu itu mahal, tidak disayangkan. Perlu dipahat, perlu digergaji. Digergaji juga menyeluruh, bukan sedikit-sedikit. Tetapi dari sebelah dalam, dari sebelah luarnya, dari dasarnya, dari atasnya, saudara-saudari sekalian, di dalam hidup gereja, kita sedang bersama-sama membangun bait Allah yang rohani.
Tetapi kita juga mengakui dalam proses pembangunan ini, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita mengalami proses dipahat, digergaji, saudara-saudari. Bukan cuma bagian luarnya, sering-sering disentuh perasaan di dalamnya, dijamah pemikirannya, diganggu opininya, saudara-saudari. Bagian batinnya juga dipotong, digergaji, dibentuk, dipahat, disesuaikan dalam koordinasi, dalam pelayanan, saudara-saudari. Sering-sering bukan karena kita berbuat dosa, bukan kita salah, kita benar, tetapi rekan kita juga benar, saudara-saudari. Tetapi di dalam proses pembangunan ini, bukan siapa benar, siapa salah. Dua-duanya bisa benar. Sering-sering juga kita menemui, kita bisa berargumentasi. Bukan karena saya tidak mengasihi Tuhan, bukan karena dia tidak mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Tetapi kita sama-sama pengasihi Tuhan, kita malah berargumentasi. Saudara-saudari, ini adalah menandakan sedang berlangsung satu proses pembangunan. Syukur kepada Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja 9 dikatakan perlu digergaji. Perlu digergaji dalamnya, perlu digaji luarnya. Perlu digergaji dari bawahnya sampai ke atasnya. Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat sebuah bangunan yang indah, satu arsitektur yang indah, maka itu adalah melalui proses banyak pemotongan, banyak penyesuaian, banyak penggergajian, banyak pemahatan. Saudara-saudari, puji syukur pada Tuhan, semoga kita di dalam hidup gereja, kita tidak takut kepada proses daripada pembangunan ini. Kemarin, hari Minggu, saya ada kesempatan bersekutu dengan saudara-saudari di Hall 22 di Cibubur. Ya, saya berkata dan bertanya, kalau tidak dipotong, digergaji, kita membangun rumah bisa apa tidak? Bisa, saudari. Kita bisa membangun, tidak usah memotong. Tetapi kelebihan-kelebihan daripada bagian-bagiannya, bagi penghuninya, selain rumahnya aneh sekali jadinya, tidak baik arsitekturnya, juga sangat berbahaya. Ada bagian yang kelebihan, bisa menjadi yang tajam, melukai, bisa bagian menyandung, bisa bagian menjadi tidak nyaman, menghalangi, dan sebagainya. Saudara-saudari, tidak bisa tidak mau membangun, pasti harus ada pemotongan, penggergajian. Nah, semoga kita jangan menjadi orang yang kapok, menjadi orang yang kemudian mengundurkan diri, tetapi kita dikendalikan visi, bahwa aku mau bagi pembangunan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Saya teruskan, saudara-saudari, di dalam kitab Raja-Raja ada visi sedemikian. Kita kembali melihat di Perjanjian Baru, maka itu Petrus berkata, datanglah kepadanya. Oh, datanglah kepada Tuhan Yesus, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk suatu pembangunan rumah rohani. Kita batu yang hidup, kita sudah dihidupkan oleh hayat Allah yang kekal. Tetapi kita juga mau bagi pembangunan Allah. Tetapi bagi pembangunan Allah, saudari, sekarang kita memahami, kita harus datang kepada Kristus tetap, karena tanpa kasih karunia-Nya, tanpa sorotan terangnya, tanpa penyaluran daripada segala kelimpahan kekayaan hayatnya, maka tidak bisa kita dibangun satu dengan yang lain. Karena Kristuslah batu penjuru yang bisa menyatukan yang jauh menjadi dekat, yang bisa merobohkan tembok-tembok pemisah dan menjadikannya satu manusia baru yang adalah rumah rohani bagi kediaman Allah. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan, mulai dari sekarang kita semua perlu memproklamirkan bahwa kita adalah batu yang hidup. Aku memang diselamatkan oleh kuasa darah Tuhan di atas karya di atas salib, tetapi keselamatan itu memberikan hayat kekal, tetapi juga hayat kekal itu menjadi prosedur kita bagi pembangunan. Ada satu kidung mengatakan, hayat Allah insan perlu, tetapi pembangunan tujuan Allah. Bangunkanku Tuhan, ku tak mau jalan sendirian. Puji syukur pada Tuhan, kita perlu terus datang kepada Tuhan, doa baca, menikmati Tuhan, baru bisa mengalami pembangunan
hayat yang bertumbuh, dan menjadi pembangunan yang sejati. Baik, karena waktu saya teruskan saudari. Nah, di dalam Alkitab, kemudian kita melihat bahwa batu itu juga batu yang mahal. Ini ada batu seperti batu yaspis berwarna hijau. Kita bisa melihat saudari, pada akhirnya tembok itu dikatakan adalah dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Di dalam kitab Wahyu ada satu perampungan akhir daripada pembangunan ini menjadi satu kota, yang mana kota itu sendiri sebetulnya adalah perluasan dari bait suci Allah. Kota itu dikatakan temboknya dari permata yaspis. Dalam catatan kakinya dikatakan di sini dari catatan kaki kitab Wahyu pasal 4 ayat ketiga catatan 1, yaspis adalah permata yang paling indah. Jernih seperti kristal, warnanya hijau tua, melambangkan hayat yang limpah ruah. Syukur kepada Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita sedang mengalami proses pertumbuhan dalam hayat, menjadikan kita kelimpahan hayat Allah yang kaya itu, menjadi limpah ruah di dalam kita, menjadikan kita ditransformasi dari yang tadinya batu-batu yang tidak tembus pandang, yang buram, menjadi batu-batu yang tembus pandang atau transparan seperti kristal. Syukur kepada Tuhan, kita bisa melihat di dalam kitab Wahyu akhirnya, saudari, kota itu sendiri dikatakan penuh kemuliaannya Allah. Dan cahayanya sama seperti permata paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kota itu dikatakan saudari, tidak lagi ada bait sucinya. Rasul Yohanes tidak melihat bait suci di sana. Tetapi bukan tidak ada. Tetapi ternyata yang dia pandang kota itu adalah sebetulnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa sendiri, yang adalah perluasan bait, di mana Allah dan anak domba itu adalah bait sucinya itu sendiri, tetapi sudah diperluas. Syukur kepada Tuhan. Tabernakel diberikan wahyunya kepada Musa dengan ukuran yang tertentu. Kepada Daud dan Salomo kemudian ada bait suci Allah, ukurannya diperluas. Syukur kepada Tuhan, di akhir kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu, ada pewahyuan kepada Rasul Yohanes. Dan bait Allah di sini dikatakan Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu juga adalah bait sucinya. Makin diperluas, makin dituju gandakan. Puji syukur pada Tuhan, tetapi pemandangan kita bahwa ini penuh kemuliaan Allah, cahayanya bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kota itu sendiri dari emas tulen yang transparan. Syukur kepada Tuhan, kita melihat ini, kita melihat pembangunan Allah yang mulia. Syukur kepada Tuhan. Kita lanjutkan, saudari. Kita kembali ke Efesus 2 ayat 21. Dikatakan di dalam dialah tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita perlu tahu ruang lingkupnya. Cakupannya adalah di dalam Kristus. Tidak ada tempat yang lain di mana ada pembangunan yang sejati. Kita syukur kepada Tuhan, kita sangat memustikakan berada di dalam Kristus. Kita melihat satu diagram ini. Kristus adalah seorang manusia Allah yang pertama. Dia Allah, dia berinkarnasi jadi manusia. Dialah manusia Allah. Di atas bumi, dia mengenakan daging, tetapi dia adalah manusia Allah. Syukur kepada Tuhan, dia menempuh satu kehidupan insani, 33,5 tahun, kemudian dia menggenapkan karya penebusan di atas kayu salib melalui kematiannya, mencucurkan darahnya, dan juga menyalurkan hayatnya. Sehingga saudara-saudari, didapatkanlah banyak sekali perbanyakan pelipat gandaan daripada Kristus sebagai manusia Allah. Syukur kepada Tuhan, dia adalah batu penjuru, batu yang mahal, batu keselamatan. Ketika datang kepada dia, kita menerima karunia keselamatan. Kita yang tadinya orang dosa, ketika kita diselamatkan, percaya dan dibaptis, kita menjadi
pelipat gandaan manusia Allah. Puji syukur pada Tuhan, kita menjadi banyak manusia Allah. Tetapi kita sebagai banyak orang percaya ini, kita harus menjadi eklesia, menjadi jemaat, gereja. Kumpulan orang ini dipanggil keluar dari dunia, bukan sekedar setumpukan orang yang berkumpul bersama-sama. Tetapi kita melihat bahwa Kristus menginginkan ada pembangunan. Maka itu kita melihat gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang sedang dibangun, yang sedang bertumbuh menjadi tubuhnya yang organik. Puji syukur kepada Tuhan, di dalam Tuhan kita sedang bersama-sama dibangunkan saudara-saudari. Menjadi tubuh Kristus, tubuh organiknya. Nah, kita bisa melihat bahwa gereja adalah tubuh Kristus, kita boleh katakan itu adalah totalitas Kristus, Yesus, beserta dengan manusia Allah. Gereja adalah apa adanya Kristus. Tetapi bukan hanya Kristus seorang, ada banyak orang-orang yang diselamatkan, kaum beriman, yang sedang terus mengalami proses pertumbuhan. Tetapi apakah hanya ada orang beriman demikian berkumpul? Tidak, di dalamnya ada realitas Kristus. Jadi tubuh Kristus kita bisa melihat bahwa Kristus dan kita terus berbaur, terus berbaur. Karena itu dikatakan hari ini gereja adalah tubuh Kristus menjadi satu totalitas perluasan pertumbuhan daripada bangunan rohani ini. Nah, kita lanjutkan, seterus dia bertumbuh maka akan menjadi satu Yerusalem baru yang adalah bait Allah. Ada 3 bagian tetap saya gambarkan di sini. Saudara-saudari, Yerusalem baru juga adalah perluasan, totalitas, perbauran Kristus, Allah Tritunggal dengan manusia 3 bagian yang sudah terus mengalami pengubahan, transformasi, pemuliaan, saudara-saudari. Syukur pada Tuhan. Dan ini adalah dikatakan dalam aspek universal. Karena di dalam dialah tumbuh seluruh bangunan. Saudara-saudari, berapa banyak pun orang percaya mereka dibaptis ke dalam satu nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka juga diberi minum dari satu roh yang sama. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13, sebab kita semua yang percaya dan dibaptis diberi minum dari satu roh yang sama. Artinya saudara-saudari, tidak peduli berapa juta, berapa miliar daripada orang percaya ini, berapa banyak tempat dia berada, tetapi sebetulnya saudara-saudari, kita semua dikatakan tumbuh di dalam satu cakupan yang sama di dalam dia. Ini adalah aspek gereja yang universal. Hari ini saudara-saudariku, kita memang menghadapi satu situasi yang sudah berubah. Ketika ada seorang yang kita injili atau kita layani, dia percaya kepada Tuhan dan dibaptis, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Masuk ke gereja mana? Apakah saudari menemui satu situasi dan kondisi ini? Banyak sekali anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, saudara-saudari kita di dalam kekristenan yang sudah percaya dan dibaptis. Satu sisi kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ada orang diselamatkan, percaya kepada Tuhan lalu dibaptis. Tetapi setelah dibaptis, hari ini muncul satu pertanyaan. Setelah percaya dibaptis, saya masuk ke gereja mana? Saya berjemaat di mana? Saudara-saudari, pertanyaan ini menjadi susah dijawab bukan karena tidak ada jawabannya. Tetapi sebetulnya pertanyaannya sendiri mengandung satu kekeliruan. Karena di pandangan Allah bahwa hanya ada satu gereja yang universal. Karena setiap orang dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masuk ke dalam satu tubuh yang universal. Syukur kepada Tuhan, pertanyaan ini seharusnya tidak bisa kita munculkan dan tidak perlu kita pertanyakan lagi. Karena sesungguhnya jagat raya ini tubuh hanya satu. Di bumi pun sebetulnya wujudnya hanya satu. Syukur kepada Tuhan, kita dipulihkan bersama-sama, kita bisa melihat bahwa seluruh bangunan, mau tempatnya terpisah-pisah, berbeda-beda,
tetapi pada satu aspek secara universal bahwa seluruh tubuh itu tumbuhnya di dalam Dia. Baik dari tahun 2022 maupun gereja di zaman Rasul Paulus di Perjanjian Baru di tahun 40, di tahun 70, di tahun mungkin 65 Masehi, saudara-saudari. Seluruh tubuh, seluruh bangunan tumbuh di dalam Dia. Puji syukur pada Tuhan. Kita ada sebuah dasar yang sama, yaitu Kristus sebagai dasar satu-satunya. Tidak dipisahkan, tidak menjadi persoalan, kita berbeda tahun, kita berbeda tempat, dan sebagainya. Kita perlu mengapresiasi satu pewahyuan yang sedemikian. Karena kemudian saudara-saudari kita juga akan menjadi satu Yerusalem baru yang sama. Syukur kepada Tuhan. Kita lanjutkan. Di dalam suplemen 611 ada kidung yang sering kita nyanyikan juga di dalam pemecah roti. Dikatakan himpun sidang, kamilah tubuh Tuhan. Tubuh Esa, anggota Nekalah. Beraneka, latar belakang berbeda, asal tempat juga berbeda, karakter, pendidikan, suku, bahasa, dan sebagainya. Tetapi demi hayat menjadi satu anggota tubuh, dalam hayat kita mutlak satu. Kurnya mengatakan, jagat raya tubuh hanya satu, di bumi pun wujudnya satu. Utuh tunggal atas tumpuan lokal, biar semua orang pada paham. Saudara-saudari sekalian, ketika kita hadir ke pemecah roti, kita mengapresiasi bahwa di atas meja kasih Tuhan ada satu roti, satu cawan. Itu menandakan tubuh yang esa. Jagat raya tubuh hanya satu. Di bumi pun wujudnya satu. Puji Tuhan, saudara-saudari, sekiranya kita kembali sama-sama memperbarui diri kita juga disegarkan bahwa kita ada di dalam pemulihan Tuhan, kita mengapresiasi di dalam Kristuslah seluruh bangunan. Saya ada di Sentul, saudara-saudari ada di Jakarta, yang lain ada di Surabaya, yang lain ada mungkin di Makassar, di Sumatera, di Medan, dan sebagainya di Kalimantan, di Papua, saudari. Tetapi jagat raya tubuh hanya satu. Puji Tuhan. Saya teruskan, saudari. Baik. Kita sampai kepada ke Roma 4 karena waktu. Di Roma 4, saudara-saudari, kita bisa melihat sama-sama bukan saja sekedar ada aspek yang sifatnya universal. Aspek universal menjadi satu aspek yang kita katakan di sana tanpa aspek yang universal, maka kita itu tidak ada kesemestaannya, maka kita bisa jatuh ke dalam satu nanti perpecahan, denominasi, sekte-sekte, dan sebagainya. Saudari, kita bisa jatuh demikian. Nah, tetapi puji syukur pada Tuhan, kita dibawa melihat bahwa di dalam Tuhan seluruh bangunan itu tumbuh menjadi bait suci Allah yang kudus. Menjadi bait Allah yang kudus. Nah, di sini kita melihat sama-sama, saudari, di Roma ketiga tadi ya. Dikatakan di sini bahwa seluruh bangunan ini kudus, artinya itu semuanya itu mengekspresikan unsur Allah. Tidak ada lagi, saudara-saudari, manusia lama kita, selera kita sendiri, dan sebagainya. Nah, puji syukur kepada Tuhan, kita mau lanjut ya di Roma keempat ini. Sewaktu kita menyebutkan kaum saleh lokal di Efesus, Paulus itu berkata demikian. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata di dalam Tuhan Yesus, kamu juga itu adalah jemaat di Efesus, dikatakan turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Yang tadi dikatakan di dalam Tuhan, yang ini di dalam roh. Syukur kepada Tuhan, kata kamu juga, itu mengacu kepada aspek yang kedua daripada pembangunan gereja. Gereja perlu dibangun secara universal. Ketika saya terbangun, saudara-saudara terbangun di lokalnya, sesungguhnya juga kita sedang membangun tubuh yang universal. Tetapi saudara-saudari, kita tidak bisa
Kalau tidak ada satu aspek yang lokal, maka aspek yang universal menjadi abstrak. Kita tidak bisa berkata, saya terbangun dengan saudara-saudari di gereja di Australia. Dengan Indonesia, bagaimana pertanyaannya? Kalau tidak terbangun di lokal kita berada, maka yang kita katakan terbangun dengan kaum saleh di kota atau negara lain menjadi tidak konkret, menjadi abstrak, saudara-saudari. Nah, tetapi di poin yang keempat ini kita perlu tahu bahwa kamu juga, saya juga, saudara-saudari juga, hari ini juga sedang turut dibangunkan. Di mana kita berada? Di lokal-lokal kita berada. Di tempat itulah kita juga sedang turut dibangunkan menjadi bait Allah, kediaman Allah di dalam roh. Syukur kepada Tuhan, kita patut mengapresiasi perkara ini, saudara-saudari. Ini adalah satu perkara yang sangat mustika, bahwa pembangunan ini juga ada faktor yang bersifat lokal. Kita perlu bersama-sama belajar berkoordinasi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24, ayat 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadat kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara-saudari sekalian, kita perlu tahu sama-sama bahwa kita juga hari ini sedang menempuh satu penghidupan gereja secara lokal, artinya kita sedang menuntut pertumbuhan hayat juga di lokal-lokal kita berada, dan pertumbuhan hayat kita itu juga berbanding lurus, berkorelasi dengan pembangunan gereja secara universal juga. Nah, syukur kepada Tuhan, karena itu di dalam kitab Ibrani 10 tadi ayat 25, marilah kita melakukannya ini. Kita saling menasihati, saling mendorong, saling mengingatkan. Saudara-saudari, kita perlu saling sama-sama menguatkan. Di lokal-lokal kita berada, hari ini kita sedang memasuki post dari masa pandemi, kita menuju endemi, 2,5 tahun, 3 tahun lebih, banyak lokal di antara kita secara online. Tetapi kemudian kita mulai lagi menempuh satu penghidupan gereja secara onsite. Kita hadir di balai sidang, di gedung-gedung hall pertemuan kita, di tempat-tempat kita berhimpun bersama-sama secara tatap muka. Saudara-saudari, 3 tahun lamanya kita hanya online, kadang-kadang tanpa sengaja kita menjadi nyaman dengan satu kondisi tertentu itu. Pada awalnya kita rindu, kapan ya bisa onsite lagi? Kapan ya bisa tatap muka lagi? Tetapi setelah 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, terkadang manusia tiba kepada zona nyamannya. Kalau online sedikit banyak lebih rileks, ya kan? Kita bisa zooming. Nah, seperti ini ya, saudari, kita zooming. Kita buka zoom-nya, kita tutup kameranya, kita masih bisa jalan sambil mengerjakan sidang sambil yang lainnya. Wah, saudara-saudari, terkadang saudara-saudari hal yang praktis ini juga kita perlu banyak ditutupi oleh darah Tuhan ya, saudari. Kita perlu kembali memohon kepada Tuhan sebuah pewahyuan bahwa perlu ada aspek lokal. Kita tidak cukup hanya secara online atau daring, tetapi juga perlu ada pembangunan secara fisik, secara tatap muka. Nah, perlu sekali kita saling mendorong, saling mengingatkan, mengajak, menjemput ya saudari ya kan, membawa saudara-saudari yang lama tidak bersidang, saudara-saudara yang undur untuk kembali bersama-sama hadir menikmati satu pembangunan dalam aspek lokal di balai sidang, di meeting hall kita, di kota atau lokal kita berada. Saudara-saudari, saya mendorong kita semua mempersembahkan diri kita sendiri juga mau kita bawa secara praktis, kembali memulihkan satu penghidupan sidang, satu penghidupan dalam lokalitas kita. Kita juga mempersembahkan diri. Kita mau meluangkan waktu tenaga kita, menelepon, menjemput, membawa saudara-saudari bisa kembali pulih bersama-sama menempuh sidang gereja secara tatap muka. Puji Tuhan, online sangat baik saudara-saudari, tetapi tatap muka juga diperlukan. Secara universal,
kita lebih-lebih mengalami banyak pembangunan secara online. Kita tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi jarak, tidak dibatasi ruang, saudari. Tetapi secara lokal, kita tidak bisa mengabaikannya juga. Nah, baik, puji syukur kepada Tuhan, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudari, di kidung yang tadi, di bagian yang hijau itu, utuh tunggal atas tumpuan lokal. Biar semua orang pada paham. Meskipun jagat raya tubuh hanya satu, dan di bumi ini wujudnya satu, tetapi muncul di tiap-tiap lokal. Ada seorang saudara memberikan ilustrasi. Gereja, jemaat Allah, secara universal dan juga lokal, seperti kita melihat sebuah bulan. Di bumi ini, ada sebuah satelit namanya bulan. Waktu saya kecil, saudara-saudari, saya pernah berpikiran salah. Saya pernah tinggal di satu kota, di Sumatera ya saudari, di desa begitu. Saya melihat bulan. Ketika dia purnama, saya merasa, waduh, bulan di desa saya bagus sekali. Indah, cerah begitu ya kan. Lalu ketika saya lulus SD karena sekolah harus berpindah ke tempat yang lebih besar, karena harus sekolah SMP, pindah kota ya saudari, maka saya merasa kok bulan di kota ini tidak seindah bulan di kampung halaman saya. Seperti anak-anak yang masih lugu, saya berpikir bulan di kampung saya lebih bagus daripada bulan di tempat saya bersekolah SMP ini. Wah, saudari sudah tahu berarti ya kan, pelajaran IPA saya jelek berarti ya kan. Ilmu pengetahuan alam saya jelek berarti. Karena memang di desa sekolahnya mohon maaf masih agak kurang ya dalam aspek kemajuan. Nah, tetapi lambat laun ketika kita belajar kita tahu bulannya sama, saudara-saudari. Walaupun muncul satu di desa saya dan muncul satu lagi di kota, tetapi bulannya tetap satu, bukan dua. Nah, hal yang sama, saudara-saudari. Hari ini gereja itu adalah tubuh Kristus. Kristus seperti matahari, gereja itu seperti bulan. Kristus adalah sumber terang itu, tetapi bulan adalah yang memantulkannya. Saudara-saudari, gereja secara jumlah satu di muka bumi ini. Di Surabaya ada bulan, lari ke Semarang ada bulan juga, lari lagi ke Cirebon ada bulan, sampai di Jakarta ada bulan, ke Tangerang ada bulan, nyebrang ke Lampung ada bulan, ke Palembang, Jambi, Sumatera, Medan, ya kan, pindah ke Kalimantan, ke Pontianak, ada bulan. Tetapi sebenarnya bukan banyak, hanya ada satu. Jagat raya hanya ada satu tubuh. Tetapi saudara-saudari, di tiap lokal juga ada muncul. Nah, karena itu hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di tengah-tengah pemulihannya, kita dipulihkan ke dalam satu pewahyuan yang mengendalikan kita. Kita tidak terus terbawa arus perpecahan. Kita berpikir bulannya ada 100, makin banyak, makin bagus. Ya kan? Hari ini kalau di googling, saya pernah iseng-iseng googling, wah ternyata lebih dari 30.000 kelompok. Lebih daripada 30.000 kelompok merek. Ya saudari. Wah banyak sekali. Kalau kita berpikiran salah, ya seperti saya waktu SD lugu ya kan, oh makin bagus banyak ya kan, tetapi tidak sesuai dengan pewahyuan Allah. Ini bukan pembangunan, ini adalah perpecahan. Nah semoga kita semua di tempat ini kita pada paham. Kidung ini mengatakan bukan hanya kita yang paham, biar semua orang pada paham. Kita beritakan, minggu ini kita nikmati berita ke-8, kita masuki kebenarannya, kita kemudian beritakan, kita proklamirkan, kita persaksikan. Kita tidak mencari musuh, kita bukan mau berdebat, tetapi kita mau mempersaksikan kebenaran firman Tuhan. Jagat raya tubuh hanya satu, di bumi pun wujud satu, tetapi muncul atas tumpuan lokal, saudari. Biarlah semua orang pada paham. Syukur kepada Tuhan, saudari. Nah, kesimpulannya sekarang, karena waktu, saudari, berita ke-8 ini, mayoritas adalah mengupas dari Efesus pasal 2, ayat 20 sampai dengan ayat 22. Saya mau mengundang kita semua membaca sama-sama 3 ayat ini, walaupun kita off mic,
tidak dihidupkan mic-nya, tetapi saya percaya kita di tempat masing-masing bisa membacanya. Mari kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yang warna merah dikasih hijau, seluruh ayat 21 adalah aspek universal. Seluruh bangunan harus tumbuh di dalam Dia, harus rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Tetapi hari ini kita di berbagai kota dan lokal, kita juga, kamu juga harus turut dibangunkan. Artinya ini aspek lokal, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bait Allah, tempat kediaman Allah, itu adalah satu aspek yang sama. Bait Allah adalah satu tempat, dikatakan nanti di FKKP-nya kita bisa melihat pewahyuannya, dikatakan tempat kediaman Allah itu artinya adalah sebuah tempat perhentian, sebuah rumah. Seperti kita lelah bekerja, beraktivitas, pulang ke rumah ada perhentian. Tetapi bait Allah itu adalah bicara tempat di mana umat Allah mengontaki Allah, mendapatkan pembicaraan Allah. Kita hari ini bersyukur kepada Tuhan, kita menerima pembicaraan firman yang sama. Kita menerima pewahyuan dari seluruh Alkitab. Karena Kristus diwahyukan mulai dari kitab Matius, kepada Markus, kepada Lukas, kepada Yohanes, di surat-surat kiriman kepada Paulus, dari Kisah Rasul, Roma, sampai kepada kitab Wahyu. Seluruh akumulasinya ini menjadi satu pembicaraan pewahyuan tentang Kristus dan gereja yang diwahyukan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Syukur kepada Tuhan, inilah menjadi satu dasar bagi kita hari ini untuk ada pembangunan secara universal. Tetapi secara lokal juga kita perlu mengapresiasi tempat kita berada, lokal kita berada. Saya tahu sekali, saudari, saya juga mengalami. Seringkali kita ada pemikiran, aduh kalau saya bergereja di kota yang lain itu kayaknya lebih enak. Kalau saya itu bergereja di lokal yang itu lebih bertumbuh saya kayaknya. Di sini kok susah ya kan. Saudara-saudari, kita harus memahami dan membuang jauh-jauh pemikiran demikian, bahwa hari ini memang kita sedang dalam proses pembangunan. Perlu ada pemotongan, penggergajian, pelinggisan, pemahatan. Tidak ada bangunan yang bisa rapi disusun tanpa melewati proses yang sedemikian. Nah, syukur kepada Tuhan, kiranya kita juga mengapresiasi gereja secara universal, tetapi kita mau real secara lokal. Terakhir, saudari, saya mengambil kesimpulan ini. Slide yang terakhir kita baca juga sama-sama. Ayat 21 mengatakan, tempat kediaman Allah ada di dalam Tuhan. Dan ayat 22 mengatakan, tempat kediaman Allah ada di roh kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bersatu dengan roh kita. Dan bahwa roh kita bersatu dengan Tuhan. Haleluya. Berada di dalam roh kita, sesungguhnya berada di dalam Tuhan. Berada di dalam Tuhan juga berarti berada di dalam roh. Wow, luar biasa saudari ya kan. Hari ini kita praktis sekali. Roh kita ini ternyata adalah baitnya Allah, adalah tempat kediaman Allah. Berada di dalam roh, bersatu dengan Tuhan Sang Roh itu. Puji Tuhan. Dan hari ini juga bagian terakhir, pembangunan ini mutlak adalah suatu perkara di dalam roh kita. Saudara-saudari, syukur kepada Tuhan. Secara individu, secara korporat, di dalam penempuhan hidup gereja kita mau sama-sama berpaling ke dalam roh. Kita mengalami penghidupan perbauran di dalam roh. Kita berada di dalam roh, kita berbaur dengan Tuhan, kita berbaur dengan saudara-saudari, kita sedang dalam proses pembangunan. Mutlak ini adalah perkara di dalam roh. Ini bukan di dalam perkara yang lainnya. Karena itu, kiranya dari berita 8 ini, kita bisa melihat sama-sama, syukur kepada Tuhan, di zaman Salomo ada bait Allah secara fisik, tetapi hari ini
kita punya realitas rohaninya. Kita sedang membangun bait Allah di dalam gereja. Syukur kepada Tuhan. Saya tutup screen-nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu Tuhan. Kami sungguh memohon kasih karunia-Mu. Kau tahu kami damba membangun gereja, tetapi Kau juga tahu seringkali dalam proses pembangunan ini kami mengalami koordinasi yang tidak mudah. Kami mengalami satu tantangan dalam kesehatian, satu kesulitan, satu hal yang juga mungkin bisa menyakitkan kami. Kami menyadari dalam proses pembangunan ini Tuhan, kami perlu terus kasih karunia-Mu yang melimpah. Kami perlu berpaling ke dalam roh, berbaur bersama Engkau, menikmati Engkau sebagai suplai yang limpah lengkap. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkatilah apa yang sudah kami dengar, boleh menjadi satu guidance, panduan untuk kami memasuki 1 minggu yang ke depan ini, menikmati Tuhan dan juga secara real mengalami dan berbagian dalam pembangunan daripada gereja, baik secara universal maupun secara lokal. Terima kasih, dalam nama-Mu kami panjatkan doa ini. Amin.